Di batu. Kenapa? Aku keluar deh kalau kamu grogi. Sakit deh. Ya sakit deh. Kurang lah di sini lah. Ayah wanita ini soalnya gitu. Diawas, diawas. Usaha laptopnya. Bang Erik? Iya sana. Lama nggak ya? Dato saya. Jangan tuh di biasa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Dadang dan FS semuanya, Pak Cepi dan Pak Wika atas kesempatan hari ini untuk tim 1 bisa menyampaikan progres kegiatan. Teman-teman semuanya masih semangat? Ya, harus semangat ya. Di sini saya tim 1 dan beranggotakan Ibu Evina, Kang Erik Ardiansyah dan saya sendiri Susilowati. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan Desa Perencanaan tahun 2021. Di tim kami itu ada 6 desa dan saya sendiri itu mendampingi 3 desa. Desa Sukasari, Kecamatan Cisaat, dan progres RKM-nya itu dalam proses RKTL-nya itu minggu kedua di bulan Oktober. Yang kedua itu Desa Sukamanah, Kecamatan Cisaat, begitu pula progresnya sama dengan Desa Sukasari. Dan dampingan saya yang terakhir di tahun 2021 yaitu Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat. Dan untuk dampingannya Kang Erik itu Desa Cirenghas, Kecamatan Cirenghas. Untuk dampingan Ibu Ervina itu Desa Sukalarang, Kecamatan Sukalarang, dan Desa Cimangkok, Kecamatan Sukalarang. Desa Perencanaan 2021 Desa Sukasari, Kecamatan Cisaat. Di sini ada foto sumber air, di sini sudah ada ya existingnya. Dan sistemnya itu mata air pompa, rencana biaya itu dari BOM-nya itu 250 juta. Dan ini sarana yang akan dibangun yang pertama untuk Desa Sukasari yaitu 1 unit bangunan broadcast tering, 1 unit bangunan elevated reservoir kapasitas 18 meter persegi. Kubik. Yang ketiga itu 1 unit keran umum, 1 unit jamban sekolah. Yang kelima itu 6 unit tempat cuci tangan di sekolah. Dan yang terakhir itu pipa transmisi dan distribusi. Selanjutnya di sini ada titik koordinat elevasi yang ground cap dan juga reservoir. Selanjutnya di sini waktu tahapan pekerjaan dan hambatan yang dihadapi. Waktu pelaksanaannya itu setelah tanda tangan perjanjian kerjasama 120 hari atau 44 bulan. Tahapan pekerjaannya itu membangun broadcast, membangun reservoir, pemasangan pipa, dan hambatan yang dihadapi yaitu kesulitan membawa material
totalnya itu keseluruhan 368.397.000 dari mulai APBN, APBDes, dan juga in kind dan in cash. Selanjutnya desa yang kedua yaitu Desa Sukamana, Kecamatan Cisaat. Foto sumber air di sini dan sistem mata airnya itu sama, yaitu sistem mata air pompa. Rencana biaya di BLM-nya itu 218 juta. Sarana yang akan dibangun: 1 unit bangunan broadcast, 1 unit bangunan reservoir, 1 unit keran umum, 1 unit jamban sekolah, dan 6 unit tempat cuci tangan di sekolah. Yang terakhir yaitu pipa transmisi. Selanjutnya di sini juga ada titik koordinat dan elevasinya. Waktu, tahapan pekerjaan, dan hambatan yang dihadapi. Mungkin hampir sama seperti dengan Desa Sukasari ya, bahwa waktu pelaksanaannya itu 120 hari, tahapan pekerjaannya pun sama. Hambatan yang dihadapi ini yang pertama, kesulitan membawa material, hampir sama untuk hambatan yang dihadapi di Desa Sukarasari dan Desa Sukamana. Ini untuk rencana anggaran biayanya, total keseluruhannya itu 319.650.000. Dan yang terakhir untuk desa dampingan saya yaitu Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat. Dan ini foto sumber airnya. Sistemnya itu bor existing pompa. Rencana biaya 260 juta BLM. Dan sarana yang akan dibangun: 1 unit bangunan reservoir, 1 unit keran umum, 1 unit jamban sekolah, 6 unit tempat cuci tangan sekolah, dan yang terakhir pipa transmisi dan distribusi. Koordinat dan elevasi di sini sudah ada. Waktu, tahapan pekerjaan, dan hambatannya pun hampir sama ya. Selanjutnya rencana anggaran biaya untuk keseluruhan 374.350.000. Ini untuk Desa Cirengas dampingannya Kang Erik. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kang Erik biar lebih jelas. Ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menambahkan dari tim 1 ya, dengan kami bertiga, saya, Bu Susi dan Bu Evina. Adapun sekarang kita melihat slide untuk Desa Cirengas. Sekedar informasi saja, untuk Desa Cirengas itu sebenarnya sudah mengajukan proposal dari tahun 2018 bareng dengan Desa Bencoy dan Desa Cirutuk, namun baru terekspos lagi di tahun sekarang. Adapun potensi dari desa tersebut, Desa Cirengas mempunyai kultur desa yang cukup bergerak karena dia di puncak lumayan tinggi. Ini di sumber mata air sendiri udah di atas, mungkin kisaran beda tinggi dari mata air ke pemanfaat kurang lebih hampir 50 meteran. Adapun debit yang bisa terlihat, mungkin secara kalau debit masih estimasi, tapi sudah terlihat sekitar 3 liter per detik. Untuk yang dibangun sendiri, sistemnya kita menggunakan sistem gravitasi yang kita bangun mulai dari ground catering, reservoir 32 kubik, kemudian ada keran umum dan perpipaan. Untuk jalur pipanya sendiri cukup panjang karena berdasarkan hasil tracking pertama itu pipa transmisi
2 km. Dan kemudian dari reservoir ke pemanfaat wilayah pelayanan sekitar 2 kilo lebih. Atau kalau kita masukkan di estimasi di FKM itu sekitar 4.528 meter. Nah, selain reservoir yang kita bangun ada keran umum, jamban sekolah, 6 unit tempat cuci tangan sekolah, dan kemudian pipa pengisi dan distribusi. Nah, ini mungkin koordinat alokasinya Sebagian. dari 701 ke 600 berapa? Jadi cukup kalau melihat lokasi cukup meyakinkan untuk mata air gravitasi. Hambatannya mungkin hampir mirip ya, karena medan dan terutama untuk pengangkutan material, jarak dari tempat penghasil pertama itu kurang lebih ada 2 kiloan saja. Ini rencana anggarannya. Kalau kami mengestimasikan pertama itu sekitar 369.298 terbagi dari BLM 250 juta, APBD-nya 45 juta, dan swadaya inkes 14.300, inkesnya 59 juta. Adapun untuk pendampingan wilayah Bina di daerah Kecamatan Sukalarang, itu ada desa Sukalarang dan desa Cimangkok. Kebetulan di daerah Sukalarang dan Cimangkok itu belum, atau kita tidak menemukan wilayah mata air yang memang sudah terlibatkan ataupun yang sudah ada gitu ya. Jadi berdasarkan hasil musyawarah di tingkat desa, itu mereka akhirnya menggunakan sistem pengeboran dengan cara harus dilaksanakan uji geolistrik. Adapun untuk rencana anggaran di desa Cimangkok itu di BLN-nya 213 juta, kemudian APBD-nya kita masukkan 40 juta, ada inkesnya 12 juta 200, inkesnya 48 juta 700. Hampir mirip dengan desa Sukalarang, kasusnya sama. Mungkin sekedar informasi bahwa Sukalarang dan Cimangkok itu merupakan daerah intervensi pelayanan PDAM. Tapi kami di Wakil Bina sudah melayangkan surat melalui desa, dan surat itu sudah tersampaikan. Mudah-mudahan dapat ditindaklanjuti. Mungkin ini untuk wilayah Sukalarang, BLN-nya 213 juta, APBD desa mungkin lebih dari 10%, itu 40 juta, inkesnya 12 juta 200, inkesnya 48 juta 300, totalnya 313 juta 246 ribu. Nah, itu yang mungkin dari desa 2000, perencanaan desa 2021. Adapun untuk desa HAM perencanaan 2021 itu kita ada 7 desa, Desa Gunung Jaya dan Desa Pada Asih Kecamatan Cisaat, Desa Sukamulya Kecamatan Caringin, Desa Dharmareja Kecamatan Nagra, Desa Cinyekol Kecamatan Caringin, Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja, dan Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja. Untuk data DPM itu sudah tersampaikan. Kemudian untuk pembukaan rekening tadi pun sudah ada yang mengungkapkan ke kami bahwa akan membuka rekening ke BJB hari ini. Tapi baru beberapa desa. Adapun satu lagi untuk 2021 ada perencanaan desa HID di Desa Cikabang Kecamatan Caringin. Itu dusun intervensinya dusun Tunglapan, menggunakan sistem mata air gravitasi. Sebenarnya sudah ada existing yang ada di dusun Tunglapan, cuma masih sistemnya selang, masih memakai selang. Mungkin itu yang akan dibangun untuk merubah kebiasaan dari menggunakan sistem yang kurang rapi, kita rapikan dan menjadi sistem tertutup. Adapun di desa 2020, di desa 2020
di tim 1 ada 2 desa APBD yang alhamdulillah sudah selesai. Cuman emang data SIM-nya kita masih agak kesulitan. Ada beberapa foto yang perlu kita kumpulkan dan data yang kita verifikasi lagi. Kemudian desa APBD-nya ada 5, yaitu Desa Selajambe, Desa Caringin Wetan, Desa Selaawi, Desa Selawangi, Desa Pasirhalang, dan satu lagi Desa HID di Desa Sukamekar. Untuk progres ini salah satu progres di desa tim kami, Desa Caringin Wetan. Alhamdulillah sudah 90%. Dalam arti di sini kita APBD desa tidak cair tahun ini karena mungkin hampir sama dengan desa-desa teman-teman, yaitu berhubung alasannya COVID. Karena di desa tersebut pembangunan itu hanya satu dari sekian banyak dana, itu cuma di pembangunan posyandu. Sisanya dibanding ke desa 2021. Kita pun sudah berusaha mengkonfirmasi kembali. Pada saat itu juga dengan Pak Cepi menggunakan surat tertulis dan sudah diketahui oleh Camat yang insya Allah akan cair di tahap 1 tahun 2021. Adapun kalau APBD Sukaraja sudah cair, Wanasari sudah cair, Selajambe sudah, Caringin Wetan 2021, Selaawi sudah ada Pak, cuman belum itunya SPP-nya. Selawangi, Pasirhalang di bulan Oktober, termasuk Sukamekar di bulan Oktober. Adapun yang belum narik rekom tinggal satu desa lagi Pak, itu di Desa Pasirhalang rencananya hari ini, dan HID juga satu RPD lagi. Oke, selanjutnya ini yang Desa Caringin. Dari Desa Caringin Wetan ini progres berangkat, itu 100%. Kalau Caringin Wetan sendiri mata airnya itu dari desa lain, di Desa Sukamulya, tapi status tanahnya ini sudah tanah dari Desa Caringin Wetan. Kemudian ini reservoir sudah 100% dan sudah mengalir ke keran umum. Mungkin PR-nya untuk mengakhiri ke masyarakat. Adapun untuk desa APBD sendiri yang sudah duluan selesai, alhamdulillah di Desa Sukaraja posisi hari ini sudah pemanfaatan 86 sambungan rumah. Ini sarana cuci tangan di sekolah. Selanjutnya keran umum. Mungkin keran umum juga masih belum maksimal. Ini sempat kami komen. Railingnya juga tidak sampai bawah ya. Sudah disampaikan Pak ke desanya. Selanjutnya jamban sekolah. Dan penyerapan anggaran untuk di Desa Caringin Wetan itu total dana 236 juta sudah terserap, sudah diinput ke IBIS juga. Inkasnya 13.490.000, inkasnya 54 juta, dan APBD-nya 33.715.000 akan cair di tahun 2021. Mungkin itu penyampaian presentasi kami dari tim 1. Mungkin ada yang ditambahkan dari Ibu Ervina? Ya mungkin begitu Pak. Kali ada yang dibahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kata syair. Kalau tidak ada masukan, mungkin lanjut ke Bismillah. Silahkan. Tim berapa? 2. Siapa yang berapa? Gilang ya? Oh ini yang Gilang. Untuk tim 1 Caringin Wetan APBD tahun 2021. Yang lain realisasi tahun ini ya. Yang sudah ada
dengan tenaga kerja. Jadi mohon kalau bisa sebelum habis September itu sudah direalisasi. Tapi tolong juga dikawal kegiatan. Tentunya kan teman-teman melihat sebelum memberikan rekom itu kan melihat progres di lapangan. Itu kan kebijakan teman-teman juga. Jadi tolong dikawal. Rekom jangan diberikan, tapi proses progres di lapangan juga harus tetap terkawal. Dan terutama di pasir halaman ayah orang perkim. Ada orang perkim di sisi Wanasari. Ada orang perkim kemarin udah curhat. Jadi banyak. Tolong ya dikawal ya teman-teman, Pak Erik, Ibu Sina sama Susi. Ya tadi itu mungkin nanti tambah lagi. Sekarang ke tim 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari tim 2. Di tim 2 itu ada Pak Nopal, Pak Agram, sama saya sendiri. Lanjut saja ke desa perencanaan dari dampingan tim 2. Di tim kami, desa perencanaan mendampingi 9 desa. Yang pertama itu ada desa Kertambudi. Panjang pipanya itu sekitar 2.600 meter. Rencana pemanfaatnya itu 1.354 jiwa. Di sini ada sumber mata airnya. Sistemnya itu adalah pompa. Rincian biaya dari desa tersebut itu ada PL-nya sekitar 246 juta, dana APBD-nya 35 juta, dan in cash-nya itu sekitar 14 juta, dan income-nya 56 juta. Ini hasil koordinasi dengan PDAM. Itu tanda terimanya, surat pernyataannya kalian nanti minggu depan. Lanjut ke desa ada Warung Kiara. Ini ada sumber air dari Warung Kiara. Sistem yang akan dilaksanakan itu adalah gravitasi. Panjang pipanya 2.500 meter. Pemanfaatnya itu sekitar 1.346 jiwa. Ini rencana biaya sistem gravitasi. Ada dana BL-nya itu sekitar 232 juta. APBD-nya itu 33 juta. Investnya 13 juta, dan IP-nya 53 juta. Lanjut ke desa Cibunar Jaya. Sistemnya itu sistem pompa. Rencananya itu sekitar rencana biaya itu 214 juta. Ini adalah foto dari sumber airnya. Lanjut ke Sukatani, menggunakan sistem pompa. Rencana biayanya itu sekitar 259 juta. Di sini juga ada sumber airnya. Lanjut ke desa Bojong Kembar, menggunakan sistem gravitasi dengan rencana biaya itu sekitar 259 juta. Ada Bojong Asi juga, sistemnya itu bor. Rencana biayanya itu sekitar 246 juta. Ini adalah rencana tempat untuk sumber bornya. Di sini ada desa Neglasari. Sistem yang akan digunakan itu adalah pompa. Rencana biaya itu sekitar 250 juta. Lanjut ke Batu Nunggal, menggunakan sistem pompa juga dengan rencana biayanya itu 277 juta. Di tim kami juga ada desa Paskalam 2021. Yang pertama itu ada desa Cijambe, Kecamatan Cikidang, dengan DPM 105 dengan proses pembuatan rekening. Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, DPM-nya 52, sama proses pembuatan rekening.
Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu dengan DPM 105, Desa Taman Sari, Kecamatan Cikidang dengan DPM 79, dan Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu dengan DPM 79. Lanjut ke desa pelaksanaan dari tim 2. Besok Di tim 2 itu mendampingi di desa pelaksanaannya, pendampingan itu ada 7 desa dengan 1 APBD yaitu Desa Nagrak sudah 100% dengan APBD sudah terserap. Lalu ada APBN Nagrak Utara dengan progres 100% dengan APBD tahap 3. Lalu Giri Jaya 100% dengan APBD-nya sudah terserap. Jaya Bakti 95% dengan pemasangan pipa dan finishingnya lagi dilaksanakan dengan pencairan APBD itu tahap 3. Si Kembar 95% sama tinggal finishing dengan APBD-nya pencairan tahap 3. Lalu Bojong sudah 100%, APBD-nya juga tahap 3, sama Cimanggu 100% dengan APBD tahap 3. Ini foto-foto progres dari Nagrak Utara. Intake-nya sudah 100%, pemasangan pipanya juga 100%, jamban sekolahnya juga sama keran umum. Dan ini Nagrak Utara, reservoirnya sudah 100%, rumah pompanya juga, TCT sekolah sama TCT umum. Di Nagrak Utara juga sudah melaksanakan pelatihan administrasi, pelatihan disabilitas, pelatihan teknik, dan pelatihan disabilitas. Nagrak Utara juga sudah melakukan pelatihan kesehatan, PHBS masyarakat, dan PHBS sekolah juga. Lanjut ke Desa Giri Jaya, ground cateringnya sudah 100%, pemasangan pipanya tinggal jamban sekolahnya sudah 100%, sama kerannya sudah 100%. Lanjut ke Jaya Bakti, reservoirnya sudah 100%, TCT sekolahnya juga sudah, TCT umumnya juga sudah 100%. Giri Jaya juga sudah melaksanakan pelatihan administrasi, pelatihan disabilitas, pelatihan teknis, dan pelatihan prokes. Dan juga sudah melaksanakan PHBS masyarakat, PHBS sekolah, dan pelatihan KPSPAM. Lanjut ke Cimanggu, ground cateringnya juga sudah 100%, pemasangan pipa, jamban sekolahnya sudah 100%, dan keran umumnya. Ini Cimanggu, reservoirnya, sekolah, sama TCT umum. Cimanggu juga sudah melaksanakan pelatihan administrasi, pelatihan disabilitas, dan pelatihan teknik. Telah melaksanakan juga PHBS masyarakat, PHBS sekolah, dan pelatihan KPSPAM. Lanjut ke Bojong, ground catering, jamban sekolah, sama keran umumnya juga udah 100%. Ini reservoirnya, TCT sekolah, sama TCT umumnya. Bojong juga telah melaksanakan pelatihan administrasi, pelatihan disabilitas, pelatihan teknik, dan pelatihan prokes. Nah, ini ada kegiatan PHBS masyarakat, PHBS sekolah, dan pelatihan KPSPAM. Mungkin itu saja. Mungkin ada pembahasan dari Pak Jadi. Saya dikit. Ya ini ya apa namanya, buat pembelajaran kita semua. Next time tahun depan. Yang bagus kita ambil, kalau yang jelek ya jangan diterus. Ada yang enggak? Yang tadi Bu. Yang barusan. Nah, ada yang bisa memberikan pendapatnya?
Jadi tampilan ini. Not social distancing. Satu apa lagi? Dari KU Pak. Keren KU. Oh, yang ini dulu, yang ini dulu. Oh yang ini. Ada nggak? Terlalu ramai. Terlalu ramai. Selain itu, lauknya apa tuh? Nggak ada. Apa? Bojor. Coba. Ada yang bisa, ada yang jeli nggak, teman-teman? Masker, selain masker. Oke, saya kasih tahu. Ini kalau digedein, sebetulnya ada yang sangat krusial. Di kaos itu ada logo Karang Taruna. Lihat nggak? Saya pengurus Karang Taruna 5 tahun lama, jadi paham. Meskipun dari kejauhan, itu nggak boleh nanti tahun depan, karena nggak ada hubungannya dengan program Pak Mas, gitu maksudnya. Itu coba. Ya. Paham nggak? Ya. Ini di sebelah kanannya PU ya Pak. Sebelah kirinya itu Karang Taruna. Dua daun. Ada Kembang daun. mati. Bener tuh lah. Pak Agam bisa memberikan testimoninya? Kemarin sih udah disuruh Pak sama saya yang bikin logo masing-masing lah. Saya nggak tahu itu Karang Taruna sih. Iya. Belum jelas sih Pak. Iya, itu Karang Taruna Pak. Nanti di ini lagi. Artinya teman-teman mesti kan kalau di desa mah kalau mau dibilang ininya mah kumaha cek fasilitator sebetulnya kan. Makhluk saktinya kan fasilitator gitu ini. Nanti teman-teman diintervensi kalau yang seperti gitu. Oh, di sana dulu itu pernah ada desa, halo, ada yang ngotot, Pak, saya mah pipanya nggak mau yang itu, gitu. Saya mau pipa yang sudah bertahun-tahun dipakai di sini, karena bagus katanya gitu. Merek naon, Megalon katanya gitu. Jadi saking bagusnya gitu. Jadi kadang-kadang yang dianggap bagus oleh masyarakat itu belum tentu sesuai dengan Yuknis gitu. Kita mah kan amanahnya melaksanakan Yuknis. Ini ya yang buat tahun depan. Untungnya belum ada yang jeli ke situ ininya gitu. Coba lanjut ke terang umum. Lanjut. Nah ini ada yang bisa sharing nggak? Terang umumnya. Terang umum. Disabilitas. Keran umumnya bagus, tepuk tangan dulu dong buat Pagilangan teman-teman. Kudu gitu dah, jadi memang lumayan ini. Lebih bagus lagi kayak tadi yang tim Pak Arga, pakai tangannya pakai petunjuk arah gitu. Ini udah bagus ini. Lanjut, ada satu lagi. Terus. Nah ini desa apa ini? Cimanggu. Kita anak-anak iya entah Pak. Bisa naik? Naik dikit Pak. Dikit. Nah, berarti kudu gigi satunya. Gitu. Nanti perbaiki Pak. Satu lagi Bu. Terus. Nah ini. Warnanya memang bedanya Pak. Warnanya beda. Enggak, warnanya beda. Apa ngeprintnya aja gitu. Ini aslinya mah itu gitu. Misalkan refill gitu kan, akhirnya jadi turun. Enggak, ini yang menariknya di reservoirnya itu tulisannya bagus. Tepuk tangan lagi dong buat yang bagian. Ada tuh, belakang mundur lagi. Ini harusnya mana ya Pak? Yang keran umum. Sekarang. Berarti ini foto zaman baheula berarti. Nah, berarti nanti diangkat lagi ya Pak. Yang lainnya udah bagus kan? Yang ini. Oke, Pak.
timnya Pak Juan. Tepuk tangan sekali lagi. Masih ada berapa tim lagi? Satu lagi. Cukup. Ayo, mangga. Kita sampai 2:30 ya. Karena mau lihat base camp di Surade. Lokasinya. Kenapa Pak? Yang baru lah saya. Tebineng. Nah, yang baru ini rencananya orang Cidolog. Bapak desanya kebanyakan desa mana? Desa di Wonogkiara, Pak. Wonogkiara. Nah, dia orang Cidolog. Penjempuan. Oh, ngasuh berarti. Rumahnya di Cidolog, Pak. Ya, orang Cidolog. Dekat Jemuran. Kayak pemberantaman aman. Gak tahu nih siapa yang ngerekomnya nih. Tuh, kan namun ke kapayunya senderawan. Jangan makan. Dua ada. Wah, yang itu Pak berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 2 dari tim 2 memiliki mempunyai 9 desa RW di tahun 2020 ya. Yang HAM 3 desa, APBN 4 desa, dan APBD 2 desa. Untuk perencanaan kita ada 4 desa. Untuk perencanaan desa pertama itu ada desa Desaat, Kecamatan Cijuruk dengan sumber air mata air jenis pompa dengan rencana biaya 364 juta rupiah dengan jarak layanan 2.100 meter dan jumlah pemanfaat 1.228 jiwa. Untuk selanjutnya ada desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cijuruk dengan sumber air mata air menggunakan sistem pompa dengan jarak 2.300 meter dengan rencana anggaran biaya 335 juta rupiah. Untuk desa 2021 yang ketiga ada desa Cidadak, Kecamatan Simpengan. Kemudian untuk opsinya air permukaan untuk jaraknya 5.724 meter. Kemudian untuk rekapitulasi rencana anggaran biaya desa Cikarang Kecamatan Cidolog. Untuk opsinya air permukaan dengan pompa dengan jarak 3.584 meter. Kemudian anggaran bentuk desa Pekatan Kecamatan Cidadak nilai SKM-nya kurang lebih 250 juta untuk opsinya mata air gravitasi dengan jarak 4.488 meter. Nah, ini untuk progres desa pelaksanaan Juli 2020 di desa Segarudia Kecamatan Cidadak. Kemudian untuk ini ada dari desa Magalulu Kecamatan Segaranten. Itu untuk sebagian desa pelaksanaan dan tentunya di tim 6 itu kita untuk reguler pegang 7 desa, yang 6 itu dari APBN, kemudian yang 1 dari APBD. Kemudian untuk desa perencanaan di 2021 itu ada 9 desa, kemudian desa paskanya ada 14 desa. Barangkali ada yang mau dikoreksi dulu untuk desa pelaksanaan, karena untuk desa pelaksanaan 2021 kan
Kok nanya Lanjut. Selain eta foto naon? Ngasih itu. Mana? Selain eta. Eta mah. Ulah dikeluarkeun. Ya, ini wis lunasan. Wis lunasan. Bebek manja, Suryana, terus malahnya. Malaikat. Tanah jawabannya sambungan Sambungan HDMI na tuh koneng. geserkan laptop mengetahui ke atas Untuk desa perencanaan di tahun 2021 sebagian yang dipaparkan di sini. Untuk yang pertama ini adalah Desa Margaluyu, Kecamatan Purabaya. Kemudian ini kotak sumber air. Kemudian untuk rencana biayanya untuk BLM sebesar 245 juta, ada BDS 35 juta, kemudian tes 14 juta, kain 55 juta, dan totalnya 950 juta. Kemudian untuk sistem dan jaraknya itu pompa, mata air pompa, kemudian jaraknya itu 5.803 meter. Untuk yang lainnya masih sedang proses dan tidak ada PDAM. Kemudian yang terakhir ada Desa Cikampung. Rencana Pansus 2021. Nah, untuk desanya Desa Cikampung, Kecamatan Cilacap. Untuk pondok sumber air. Nah, sumbernya bujur. Sistemnya pompa sumur paket, kemudian jaraknya 30 meter, kemudian RKM sedang proses dan PLM tidak ada. Untuk rencana biayanya total kurang lebih 380. Kali itu apa? ini ada pada yang 4.000 tadi. Oh, ada dasar. baik, terima kasih Pak. Ada yang mau ditambahkan Pak Timnam? Belum sampaikan. Sorry, bener nomor. Penutup. Saya di penutup ini ya progres pelaksanaan 2020 sekarang. 6 desa ya? Ya, Pak Luyu, Darmulia, Darmanah, Darmangan sama Gunung Batu. Kalau Luyu Gunung Batu APBD sudah realisasi di awal tahun. Sisanya bagaimana Pak? Darmulia, Darmanah, dan Darmangan. Tahun ini atau ada? Tahun ini Pak. Tahun ini Pak. Darmanah juga udah. RM 100%.
Marga Kalau mana Segaranten Prianto progres di lapangan mau Pak? beres. Hampir sih Pak, hampir beres. Hampir beres mah. Beres. Mangke we. Soalnya masih ayat ini rekom realisasi. Nyaris selesai. Nyaris. Rekom sudah Pak. Hari ini ditarik Pak. Hari ini. Aduh. Pastikan hari ini karena sudah tanggal 28. Hari ini pastikan. Dari yang lain, tim Bu Rusmin atau Pak Eka, bagaimana? Ada masukan? Saya diancam tidak ada channel YouTube. Sudah? Lanjut? Oh, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Oplos. Maka lanjut Pak. Ya, ayah. Nah, geus dikirimkeun. Tina. Nah, kan no signal gitu. Bisa tuh. Mana ada ini? Kosong. No signal. Udrus Binangun. Sukamanis 436 ya. Ginanjar 300 ya. Bojong Longlok 297 sekian. Nah, untuk pelaksanaannya ini drone capturing itu udah mencapai 100%. Terus untuk yang lainnya, tempat yang lainnya 100% juga. Terus elevator reservoirnya ini sudah mencapai 100%. Terus pipa ini udah selesai Pak. Terus kran umumnya itu udah mencapai 100%. Terus jamban sekolahnya juga ini udah selesai. TCT umumnya ini alhamdulillah udah selesai 100%. Peningkatan kapasitas sudah dilakukan. Langsung untuk desa perencanaan 2020. Desa Pangkal, Kecamatan Cikidang, pemanfaat 1.920 jiwa, dusun Pasir Gombong, mata air pengumpaan jarak 3.954 meter, anggaran biaya 380 juta. Untuk desa Gunung Gedut, Kecamatan Kalapanunggal, Kecamatan Kalapanunggal, dusun Gunung Endut, Sinaga, manfaat hampir 1.300 jiwa, mata air itu memakai gravitasi
total anggaran 228.571.000. Untuk jaraknya 3.984 meter. Langsung untuk desa Makassari. Untuk lokasi Dusun Cikarang, pemanfaat 1.900 Cirangkong untuk pemanfaat 1.924 jiwa. Ini menggunakan bor dangkal untuk jarak 2.544 meter. Untuk total anggaran 332.858.000. Untuk desa Cibolang Kaler, Dusun Cibolang, manfaat 1.235 jiwa, mata air menggunakan gravitasi. Untuk anggaran 245 juta rupiah. Untuk desa Mekarjaya, Dusun Pangkalan, pemanfaat 1.520 jiwa, mata air kita menggunakan gravitasi. Untuk anggaran 270 juta. Langsung untuk desa Ciwalat, Dusun Ciwalat, pemanfaat 1.550 jiwa, jarak 3.500 meter. Untuk mata air kita menggunakan gravitasi. Untuk anggaran 232 juta rupiah. Mungkin itu untuk desa pelaksanaan dan juga untuk perencanaan 2020. Kurang dan lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan sedikit banyaknya desa yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ya. Kebetulan saya punya dampingan 3 desa untuk 2021. Yang pertama ada desa Bantar Agung. Kalau nggak salah maksudnya list APBN ya, saya. Ya. Maksudnya list APBN. Terus ini di depan bisa dilihat ada foto sumber airnya. Kemarin sudah sebenarnya belum di-track sih, cuma sudah informasi dari KKM rencana minggu ini mau di-track. Ini foto yang dikirim, rencananya ini memang sudah gravitasi, tapi kayaknya intent ya untuk pembangunannya gitu. Terus ya ini sebenarnya gravitasi. Terus rencana biaya kasarnya 354 juta. Jarak estimasi dari sumber air ke pemanfaat ke ujung manfaat kira-kira timnasnya memang hampir 6 kilo sih Pak, tapi memang panjang gitu. Nah kemudian desa dampingan kedua masih di kecamatan yang sama, nama desanya Desa Ngerang. Masuk listnya ini kebetulan desa APBD. Desa Ngerang ini foto sumber airnya kemarin sudah memang pernah di-track sama FS juga Pak Ega. Sistemnya memang gravitasi, estimasi biayanya sekitar 310.500.000, kemudian jarak estimasi panjangnya sekitar 3,5 kilo. Benar, Pak LS dan Bu FS. Kalau yang desa perencanaan ini ya, untuk yang biayanya kan udah naik nih, belum nanti disesuaikan gitu kalau ketinggian, karena udah naik kan. Itu teh akumulatif Pak, jadi bukan APBN saja. Jadi sama in cash in can juga. Artinya sudah sesuai dengan yang diusulkan oleh FS ya. Lanjut. Kemudian desa dampingan terakhir untuk pelaksanaan 2021 ada masih di kecamatan yang sama, desanya Desa Sinangkosmi. Kebetulan desa ini harusnya direalisasi tahun ini, tapi ya cuma nggak dapat, jadi masuknya di list 2021. Masuknya juga masih APBD ya, Taiga ya. Ya. Taiga kemarin sudah di-track. Ini foto sumber airnya. Sistemnya memang semua gravitasi, rencana biaya estimasi 307.500.000, estimasi jarak dari sumber air sampai ujung pemanfaat sekitar 4.000 meter.
Demikian untuk pemaparan desa untuk 2021. Selanjutnya saya akan mempresentasikan progres pelaksanaan yang reguler untuk 2020 yang sudah dilaksanakan. Kebetulan saya punya dampingan 2 desa, kebetulan dua-duanya PBN. Desanya Desa Cilangkap dan juga Tanjung Sari, dan sudah alhamdulillah sudah 100% realisasinya. Desa Bademar ini maksudnya masuk list desa B. Kebetulan sistemnya gravitasi tapi ada pompa ya. Pompa aja. Pompa. Nah ini kebetulan foto fisiknya sudah 100%. Tapi fotonya kurang indah Pak ya. Kemudian ini ada rumah pompa sudah 100% juga. Selanjutnya ground reservoir juga sudah 100%, alhamdulillah. Kemudian pemasangan pipa sudah progresnya sudah 100%, sudah selesai. Ini di sebelahnya memang bersebelahan, ada keran umum sudah 100%. Selanjutnya jam sekolah tinggal kasih nama sih Pak, rencana hari ini. Berarti ini proses masih 75 kemarin. Rencananya katanya hari ini mau dibuat 100% untuk finishingnya. Ini dokumentasi TCT kegiatan umum, TCT umum. Selanjutnya ini tempat cuci tangan di sekolah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, selebihnya akan disampaikan oleh Bapak Nandar. Demikian, waktu dan tempat saya persilakan. Khusus untuk dampingan pribadi tadi sudah di tim 8 ada Teh Eva, Bu Resti, sama saya sendiri. Untuk yang saya capaian progres di Desa 2020, Desa Mekarsari APBN realisasi 100%, ITKEN 100%, ITKEN alhamdulillah terhambat di APBDes yang secara rencana itu harusnya di bulan Maret itu berbarengan karena suatu hal yang tidak diharapkan itu adanya dengan pandemi COVID mundur di bulan Oktober. Insya Allah realisasi 100%, 32.500.005. Hambatan yang muncul di lapangan itu scheduling pekerjaan di luar perkiraan. Di antaranya terhambat oleh tukang yang notabene kita schedulkan bulan apa realisasi pelaksanaan, tapi karena proses yang kita lalui berjalan, mereka ada pekerjaan di tempat lain. Jadi sehingga mengschedule ulang pekerja dan tukang itu lumayan berada tanggal, akhirnya sampai sekarang belum selesai. Untuk dokumentasi Mekarsari bulan Ket alhamdulillah 100% selesai. Jamban sekolah benar sampai 100%, patoran kajian di Lawangan jadi baru 90%, tapi alhamdulillah sudah ada perubahan dari kemarin. Terus untuk keran umum ini posisinya di Masjid Agung Abah Goib, jadi insya Allah manfaat. Terus sebelah kirinya juga ada baru. Terus kemudian TCT umum ini ada di Pustu depan Balai Desa, tapi Balai Desa sampai dipindah. TCT sekolah alhamdulillah 100% selesai. Yang menjadi hambatan saya di Mekarsari itu adalah pelaksanaan pembuatan reservoir yang sampai saat ini 75% per hari ini mungkin yang PGC dibuka, tapi untuk penyelesaian kita berencana minggu ini sampai hari Minggu insya Allah bisa selesai
Terus kemudian yang Bojong Sari, APBN alhamdulillah realisasi 100%, Inkes 100%, Inkes 100%. Cuman APBDes ini menjadi hambatan karena perputaran anggaran dan segala macam pada lokasi perubahan. Itu realisasi di bulan Oktober hanya 5 juta, yang sisanya nanti 2021. Terus hambatan yang dihadapi sama seperti yang di Mekarsari, schedule pekerjaan, pengadaan barang yang agak terhambat karena jauh. Terus pekerja tukang tidak sesuai dengan tugas. Pelaksanaan kegiatan Broncap alhamdulillah 100% selesai. Jamban sekolah alhamdulillah 100% per hari Senin kemarin, hari Rabu kemarin. Keran umum sudah selesai, cuman belum dikotorkan ada. TCT umum sudah selesai, TCT sekolah 100%. Yang hambatan sama dengan Mekarsari itu adalah penyelesaian reservoir. Ulah ningali fotona jika nanti, tapi volumenya gede, tingginya 3 meter 15 cm, jadi volumenya mudah kabur. Terus kemudian untuk yang Bojong Kalong ini PLN, APBN 100%, Inkes 100%. Terhambat di APBDes karena dari awal realisasi pelaksanaan pun dia sudah angkat tangan untuk pengadaan APBDes dan itu akan direlokasikan di 2021 yang alhamdulillah terdorong oleh motivasi masyarakat di mana akhirnya kayak nyampe ke dusun K2, jadi kadesnya di rojokan buat BPD sama tokoh masyarakat. Hambatan di Bojong Kalong itu pengalaman teman-teman. Kanggo nusok ngebor, wayahna tukang ngeborna sing saklek, dia mah di gangayong tukang ngebor jadi lama. Tapi alhamdulillah per hari ini bisa realisasi, air pun sudah ngocor sampai keran umum, pipanisasi sudah tersambung semua. Tinggal progres di KKM itu adalah pemasangan water meter. Terus kemudian pengalaman kedua ada di Bojong Kalong itu adalah kondisi dan posisinya jamban sekolah. Bisa dilihat teman-teman ini untuk jamban sekolah itu curang, orang pakai kursi roda pun nutup tidak yakin. Tapi ya ini kondisional di lapangan. Terus yang berikutnya untuk Bojong Kalong kurang lebihnya seperti itu. Ini untuk yang desa pelaksanaan 2020. Lanjut ke desa perencanaan. Untuk desa perencanaan, alhamdulillah masih satu lingkungan yang di Naridu. Desa Wangunreja ini belum dengan penganggaran. Baru estimasi jarak itu pipa transmisi sekitar 600 meter dan posisinya toren membangunkan tower. Terus distribusinya itu diestimasikan sekitar 1.500 meter, jadi 1,5 kilo. Cuman di sini kalau melihat elevasi lumayan curam, itu sekitar 60 meter dari mata air bawah. Sedangkan untuk distribusi khusus yang Wangunreja ini agak sedikit riskan dikala reservoirnya towernya ini masih terlalu rendah dengan titik puncak yang ada di pipa jaringan distribusi, jadi masih kena coba usir lah karena yang mau menghibahkan lahan ini posisinya di lahan makam, jadi kalau ke lingkungan udah ada debat di masyarakat. Kemudian untuk kapasitas air, alhamdulillah ini ada 2 titik untuk di Wangunreja. Satu dari mata air yang sebelah kiri, ini yang bos saya lagi nongkrong, ini Pak Ades. Terus kemudian sumber berikutnya itu ada di agak atas sedikit, itu ada sedikit kayak palung nih. Karena danau ya panggilnya. Eta teh jadi ngumpul di dinya mata air teh kadinya semua. Setengah gitu ya.
Jadi kalau sejenis embung. Embung ya, embung. Cuman belum kelihatan untuk pemanfaat ini agak cenah di daerah situ ada lumayan kuliner dan ada lumayan ekstra. Terus kemudian desa Cijangkar masih kecamatan Nyalindung, pipa distribusi diestimasikan pipa transmisi diestimasikan sekitar 700 meter. Cijangkar. Cuma untuk distribusinya lumayan 2,5 kilo. Tapi ini luar biasa kalau dari sumber mata air cukup memuaskan. Kalau dilihat dari fotonya ini airnya lumayan gede. Lebih dari aqua. Airnya gede. Cuman ada mitos gitu kalau mau bangun bangunan di situ punung karena piting ayat gitu. Jadi ini masih nanti ditindaklanjuti lebih lanjut. Terus kemudian untuk distribusinya 2,5 kilo, posisinya landai tapi turun, insya Allah sampai ke titik tujuan pemukiman masyarakat. Terus kemudian desa Neglasari, kalau Neglasari distribusi transmisinya 1,5 kilo, ini agak lumayan jauh. Terus distribusinya 2,5 kilo. Posisi puncak air dengan pemanfaat turun elevasi jauh. Terus untuk posisi air ini gravitasi ya. Gravitasi. Cuman posisinya ini adalah si airnya ini sudah dimanfaatkan oleh 2 pipa. Untuk 2 dusun. Untuk 2 dusun yang akan kita intervensi itu dusun yang belum memanfaatkan ini. Dan kemudian pipanya ini posisi yang satu ini udah lumayan agak butuh perhatian khusus. Jadi datangnya Pamsimas mereka sangat berharap. Itu yang kedua. Terus yang terakhir Desa Sukamaju untuk gabungan saya ini yang mudah-mudahan jadi fenomenal mudah-mudahan karena jaraknya cukup jauh 2 kilo untuk transmisi, distribusinya 3 kilo 600 dan posisinya itu adalah posisi curug. Jadi intake curug Bibijilan. Ini berseberangan dengan petaan sana. Ngebak kamari. Nah ini posisi kemarau panjang kemarin itu survei di bulan Juli. Ini kalau nggak salah Juli. Bang urang kamari dirinya. Nah itu, jadi untuk yang desa 2021 untuk desa Nyalindung di kecamatan Nyalindung, insya Allah maksimal kalau melihat ya. Terus untuk yang HAM Kertansana itu untuk isi entry data 7 itu agak lumayan karena datanya Pak beda dari SIM yang sebelumnya tidak bisa di copy paste, jadi sampai sekarang belum mau kita buka. Untuk yang perencanaan 2021 saya untuk tim 8 ya Pak lumayan jadi terlalu banyak Cibarete, Pasanggrahan, Bencoy sama Cikurutuk. Kalau yang apa desa apa Pak? HAM 2021 berarti 4 desa. Alhamdulillah secara database kemarin sudah direvisi sesuai dengan apa yang double nama, terus kemudian diverifikasi ulang dan mesti diganti. Terus kemudian yang belum itu untuk tahun 2021 pengecekan rekening. Jadi kalau dari melihat saldo akhir di bulan Agustus kemarin, mereka itu prepare ada 200.000, jadi kalau spare 8 bulan masih bisa lah sekitar 60 ribuan, tapi belum bisa dipastikan kalau belum dicetak ini. Itu mungkin dari tim 8 ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia kita bisa berkumpul bersama kembali dalam acara Misday dari CBJ. Dan hari ini saya mewakili teman-teman dari tim 5, ada Pak Fernanda, ada Rizka, Harian, dan saya sendiri Suryana akan menyampaikan beberapa hal atau mempresentasikan beberapa hal terkait progres tim dari tim 5 terkait dampingan desa 2020.
dan terkait progres juga nanti dari Desa Dampingan 2021. Adapun yang akan ditampilkan di slide nantinya ini hanya beberapa yang progres saja. Dan langsung saja saya awali dengan penyerapan dana tim dari tim 5 ini. Ini ada 5 desa. Ini terdiri dari Kebon Mangu, Parakan 5, Cikujang, Karanganyar, dan Cikarang. Terkait untuk progresnya sendiri ini untuk Kecamatan Gunung Guru dan untuk realisasi BLM hampir semuanya 100%. Untuk realisasi APBDes ini hanya 2 desa saja yang belum realisasi. Ini ada Parakan 5 dan Cikujang. Seperti yang disampaikan nanti tadi dari Pak Munandari juga, untuk APBDes memang agak terkendala dengan beberapa anggaran yang akhirnya digolangkan ke wabah ini ataupun ke COVID-19. Dan terkait realisasi cash ini juga sudah 100% dari 5 desa dan ikannya juga sudah 100%. Jadi hampir semua desa terrealisasi, hanya tinggal 2 desa saja yang belum terrealisasi. Untuk progres Desa Kebon Mangu ini untuk pembangunan sendiri sudah hampir 100% juga. Terkait untuk Ramung sudah selesai, TCPU sudah juga, dan di situ sekolah juga sudah selesai, dan jalan sekolah juga sudah 100%. Dan terkait untuk progres Desa Karanganyar juga sudah selesai dilaksanakan, sudah 100% juga untuk saat ini. Dan lanjut ini untuk Ramungnya juga sudah selesai. Untuk TCPU sudah 100%, rumah pompa dan jalan sekolah juga sudah, sekarang sudah selesai. Dan untuk lanjut progres Desa Parakan 5 ini Intek juga sudah selesai dibangun. Dan untuk reservoir juga sudah apa namanya? Ya, reservoir juga sudah selesai dibangun. Jadi memang sudah selesai untuk pembangunannya. Dan keranungnya juga sudah selesai dibangun, jalan sekolah juga sudah selesai dibangun. Jadi untuk progres desa yang tim 5 ini sudah selesai untuk progresnya juga, hanya yang tadi saja Pak, hanya tinggal untuk APBDes sendiri. Ini 2 desa yang direalisasi, yaitu Desa Parakan 5 dan juga Desa Cikujang. Hanya itu saja. Dan tapi untuk yang 2 desa ini juga sudah dikoordinasikan agar segera bisa terrealisasi. Ini untuk progres dari tim 5 Desa 2030. Selanjutnya saya lanjutkan ke untuk Desa Dampingan 2021. Kami dari tim 5 ada 9 desa. Ada Desa Padajaya, Desa Tanjung, dan Desa Ciparai. Ini meliputi 1 kecamatan. Ini desa untuk Kecamatan Jampak Kulon. Selanjutnya Desa Cimampar, Kecamatan Kalibunder, Desa Kalibunder juga, dan Desa Boregah, Kecamatan Kalibunder juga. Lalu ada Desa Makassari, Kecamatan Ciracap, Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, dan Desa Girijaya, Kecamatan Warung Kiara. Selanjutnya terkait untuk progresnya ini Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran. Ini sudah ada dokumentasi berupa sumber mata airnya. Ini sistemnya gravitasi dengan rencana biayanya 260 juta dengan jaraknya 4.900. Dan selanjutnya untuk Desa Girijaya, Kecamatan Warung Kiara, ini sistemnya juga gravitasi, rencana biaya 261 juta dan jaraknya 5.000. Selanjutnya untuk Desa Makassari, Kecamatan Ciracap, sistemnya pompa dan rencana biaya 260 juta dengan jarak 400. Dan selanjutnya ini Desa Kalibunder, Kecamatan Kalibunder, sistemnya gravitasi, rencana biaya 175 juta dengan jarak 3.864. Dan itu yang terakhir, jadi memang hanya mewakili beberapa saja yang tidak ditampilkan semua. Dan mungkin itu karena saat ini juga sedang dalam proses, kami juga membangun komunikasi terus dengan KKN dan pihak desa juga. Terima kasih untuk penyampaiannya, mohon bila punya kekurangan. Begitu Pak. Jadi untuk penyampaian dari tim 5, Direktur Tim Radaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dola Rabikan ya. Ada yang berpendapat? Enggak. Masih ada juga gitu.
tidak mudah kalau kita menggunakan kursi roda. Kecuali kursi rodanya yang PMX ya. Ya. Sudah dilurusin. Ya, ini kan rekomendasi lama. Oh iya. Karena sudah disurvey juga Pak, jadi sudah diselesaikan. Oke. Ada satu lagi yang desa lain. Ini? Bukan. Naik coba. Nah, ada yang berpendapat? Kejadian ini? Oh itu yang dua. Desa apa ini Pak? Parakan 5. Ujungnya datar atau ujung itu? Ujung soalnya tanah turun apa? Turun. Jadi teman-teman nanti ke depan yang apa begini kalau tepuk tangan dulu buat timnya. Kalau mungkin pakai yang seperti ini. Cuma saya tidak tahu itu masang THL-nya benar apa salah itu. Biasanya kalau yang naik itu masangnya vertikal gitu. Dan kalau itu nyorot gimana? Tapi mungkin niatnya udah benar itu. Nah itu, harusnya gini ya. Kalau itu kan kosong itu. Nah, kalau ini, Pak, ya. kan arahnya ke mana? Ke depan. Kalau miring, kan orang disabilitasnya ke pinggir ya. Oh, ada yang berpendapat begitu Pak ya? Kayak di jalan trotoar di mana? Di jalan kan? Tepuk tangan buat warga. Ngetes aja udah ada. Yang penting teman-teman di mindsetnya tahun depan nih kan kita banyak desa perencanaan nih. Kalau yang bagus kita pertahankan gitu kan, kita replikasi ke yang ke depan. Kalau yang kurang ini ya kamu teruskan gitu, paling baik gitu. Terus ditegur tadi gitu kan. Ditegur tong pakai juga kayak malah jeruk juga gitu kan. Ditegur tong kurang dari 1 meter 80 cm. Malah kecil ya kan. Kemudian pegangan tangan, ada yang berpendapat nggak? Handrailnya? Mungkin terlalu kecil. Ketinggian atau apa namanya? Ukurannya? Ukuran diameternya. Kalau yang biasa mancing cukup nggak segitu? Jujurnya kecilan ya? Kecilan. Nanti tahun depan di. Nah kalau yang di MCK Jamban ini kondisinya besar apa kecil Pak? Yang lebar lebar apa sempit gitu maksudnya? Ukuran Jamban itu yang maksudnya kecil sama dengan di atas atau lebih kecil lagi Pak? Lebih kecil. Oke nanti pembelajarannya seperti itu maksudnya dia kan otak gede. Tahun depan kita coba perbaiki. Oke, ada yang lain yang mau disampaikan ke timnya Pak Surya? Tim Bulus nih, tim Pak Ika? Tidak ada? Tidak ada? Apa tim Pak Surya? Awas melakukan gampang kayak membunuh tanpa menyentuh. Oke, tepuk tangan buat timnya Pak Surya. Kita udah jam 12 di jam saya. Kita